Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AirPods Ramapati Podcast yang alhamdulillah kembali lagi sama Lia Hidayat. Di sini ada satu hal yang menarik karena kita kedatangan narasumber yang oke. Kita bisa belajar banyak dari kisahnya beliau karena memilih untuk mendirikan UMKM. Kali ini AirPods edisi yang keempat. Kita sudah kedatangan narasumber kita dengan produknya Maoni. Wah, dari namanya aja udah unik ya. Tapi kita kenalan dulu sama Bu Ines yang sudah hadir. Beliau cantik dan punya banyak cerita di AirPods kali ini. Assalamualaikum Bu Ines. Waalaikumsalam. Ini sudah membawa banyak produknya ya kalau pemirsa lihat. Dan bagi para pecinta pedas wajib untuk mengikuti sampai habis karena kita nanti juga akan mukbang produk-produknya ya. Bu Ines, kenapa sih namanya Maoni? Ini saya juga penasaran gitu. Bahkan tadi pertama saya bilang, wah Makwan, oh ternyata bukan. Maoni, apa nih? Maoni ini apa nih? Maoni itu antara dua bahasa dari Padang dan Jawa. Oh ya? Tapi Kalau jenengan sendiri ada keturunan dari Padang? ya saya sendiri Oh, Padang. gitu. Kalau suami saya asli Pasuruan. Asli Iya. Pasuruan. Jadi ma itu kalau bahasa Jawanya? Jawanya artinya ibu. Mm-mm. Nah kalau bahasa Padang itu one itu juga ibu. Jadi Oh. kalau diartikan itu sambal mak-mak gitu loh. Sambal Iya, ibu-ibu, ibu-ibu, mak-mak mak-mak. gitu ya. Secara mak-mak kan kalau bikin sambal selalu enak. Maoni dan bukan cuma namanya aja yang khas ya. Ini boleh dijelasin dulu Maoni ini apa aja biar pemirsa juga tahu gitu. Eh, apa Mm-mm. Maoni Maoni ini semuanya produknya sambal gitu ya. enggak, ada sambal, Mm-mm. ada rendang juga sebenarnya, terus ada kentang Mustafa, kita juga ada kering, kue kering. Hmm. Nah tapi kalau kue kering itu untuk momennya pas Lebaran aja. aja Oke. gitu. Nah kalau yang diproduksi setiap hari itu sambal, kering kentang, abon gitu. Oh gitu. Jadi produk dari Maoni ini beragam ya. Tapi yang bisa pemirsa lihat untuk AirPods kali ini adalah bermacam-macam sambal, kemudian ada kentang Mustafa juga. Tapi produk lain ada kue kering. Iya, ada kue Terus kering. ada apa tadi? Ada Abon ya? abon, ada Oke. kentang Mustafa, ada rendang. Nah, satu persatu nanti kita bakal cari tahu apa aja gitu ya. Khususan sambal nih, kenapa akhirnya memilih produksi sambal aja deh gitu? Jenengan sendiri suka pedas gitu maksudnya? Aslinya saya itu nggak suka pedas ya, Mbak. Oh justru nggak suka Iya, pedas? nggak suka pedas. Jadi dulu itu kalau walaupun saya keturunan Padang, biasa orang Padang itu kan suka pedas. Suka pedas. Tapi saya itu nggak suka pedas gitu. Nah, jadi pas saya kok aneh ya, nyoba pertama itu bukan varian dari cumi atau teri gitu. Saya nyobanya itu tuna. Oh, Jadi gitu. karena mau buatan anak itu gimana sih supaya suka makan ikan gitu. Awalnya itu malah tuna itu saya hancurin gitu. Terus tapi ditumis nggak pedes gitu. Terus berinovasi coba dikasih cabe gitu. Terus jadi punya inovasi gitu. Kayak jadilah Akhirnya ini, jadilah sambal gitu sambal. ya. Oke, jadi latar belakangnya pertama sih emang nggak suka pedes ya. Iya. Tapi demi anak nih ya, gimana caranya juga mau ikan ya, Iya. akhirnya tuna itu tadi. Iya. Terus berujung bikin sambal. Sambal gitu. ujung-ujungnya akhirnya jadilah sambal gitu. Akhirnya sampai sekarang nih. Iya. Ya. Oke. Tapi kenapa tiba-tiba memilih untuk mendirikan UMKM? Dulu itu gini Mbak, saya itu latar belakangnya kan memang keluarga saya backgroundnya pengusaha. Nah, ibu oke. saya itu dulu itu 25 tahun catering di Batam. Wah. Terus kita hijrah ke Pasuruan, terus saya nyoba dulu itu bikin kue karena walaupun ibu saya catering, tapi saya kurang meminati untuk dimasakkan gitu. Saya malah ke kue. Lebih Nah, suka nyicipin aja gitu ya, iya. yang masak. Jadi saya lebih terjun ke kue bakery gitu Mbak. Jadi saya coba buka bakery di Pasuruan, terus gagal, nyoba usaha lagi yang lain, gagal juga, terus barulah di sini di sambal ini yang baru
mulai gitu Akhirnya ditekuni, berjalan gitu ya. dipasarin. Itu bahkan 1 tahun saya belajarnya. Wah. Gitu, baru berani pede untuk Memasarkan ya. Ini sih yang juga apa namanya, dari kisah-kisah UMKM yang lain juga nggak serta-merta bisa langsung berhasil gitu ya Bu ya, ada kisah-kisah di baliknya. Jadi ada kegagalan-kegagalan yang tadi sempat disinggung Bu Ines juga, sampai akhirnya di sambal ini mulai berjalan gitu. Iya. Butuh waktu 1 tahun loh untuk bikin sambal dan akhirnya pede. Padahal kalau ngelihat ini aja udah waduh pasti enak gitu. Oke. Dan selama mendirikan UMKM sampai akhirnya berjalan dari tahun berapa ini? 2016 akhir. Oke, 2016 sampai 2023 ini Iya. ya. Wah, survive-nya luar biasa loh. Nggak gampang kan, sekian tahun tetap bisa memasarkan produk itu. Tantangan yang paling berat dihadapi apa nih Bu Ines? Sebenarnya nggak dilihat sih, oh Mak One udah maju. Sebenarnya belum, banyak lika-likunya juga di situ. Dari pemasaran. Nah, terus kalau bahan baku itu ketika cabai bahan baku iya, naik, bener. nah itu Harganya yang aduh Iya. juga makin pedes ya. Iya. Dulu itu bahkan sampai harga cabai itu 120 per kilo Per gitu. kilo. Terus kita memang dari awal itu kan sudah kita rencanakan, kita hitung HPP. Jadi kalau sambal itu bahan baku itu naik, kita tetap bisa produksi gitu. Terus nggak mati suri Iya, ibaratnya betul, gitu. Orang minta kita masih tetap bisa produksi. melayani gitu. Nah, makanya dari awal itu harga kita mau cabai mahal gitu. Harga kita tetap segitu gitu, Mbak. Karena untuk mensiasati Iya. ketika harga cabenya tinggi ya. Iya. Oke, dan ini sambalnya juga macam-macam variannya nih pemirsa ya. Ada mulai dari sambal kloto, kemudian ada juga sambal tuna dan macam-macam pokoknya. Nah, sebentar lagi kita akan mukbang ya. Ini kira-kira cita rasanya seperti apa. Kemudian ada kentang Mustafa juga. Jadi banyak sebenarnya produk yang diproduksi gitu ya. Dan khususnya sambal Mak Uni. Kemudian strategi pemasaran yang sekarang mungkin Bu Ines rasakan dari awal sampai sekarang itu kan pasti beda ya. Iya. 2016 sampai yang sekarang tuh gencar-gencarnya sosmed. Iya. Itu pasti beda. Kalau sekarang seperti apa sih? Kalau sekarang itu kan kita memanfaatin sosmed ya, Mbak. Kalau dulu itu cuma ada WA, jadi masarinnya ke teman-teman terdekat gitu. Dulu kita bahkan sempat kerjasama sama travel umroh gitu. Jadi ada produk kita dibawa itu untuk jamaahnya gitu. Nah, terus tapi kalau pas pandemi kemarin, kita sempat vakum 2 tahun karena reseller kita berhenti gitu. Padahal kita itu udah ngirimin video ke mereka proses pembuatannya pakai masker gitu, pakai sarung tangan gitu. Tapi tetap ada kendala, mungkin waktu itu lagi berat, masa-masa yang berat gitu kan. Jadi kita sempat vakum 2 tahun, terus travel umrohnya juga tutup gitu, maksudnya berhenti sementara gitu ya Mbak. Kebetulan ownernya juga meninggal waktu itu kena pandemi. Nah, jadi setelah 2 tahun pandemi itu saya berusaha bangkit lagi gitu. Alhamdulillah untuk dinas-dinas bahkan boleh saya sebutkan gitu. Bantuan dari Ibu Wali Kota Pasuruan yang selalu membawa produk kita gitu untuk event-event. Setiap ada event di Kota Pasuruan, nah dibawa, dikenalkan gitu ya. Sambal Mak One selalu dibawa gitu. Oke, jadi meskipun ada masa berat di masa pandemi itu, tapi ternyata ada kesempatan kedua juga ya untuk bangkit ya. Iya. Karena kemasannya juga travel size gitu loh, bisa dibawa kemana-mana. Iya. Dulu itu packagingnya belum seperti ini Mbak. Dulu itu botolnya biasa, kecil gitu. Terus stikernya juga stiker biasa. Terus kepingin maju, kepingin naik kelas gitu, UMKM naik kelas. Jadi saya berusaha belum ada aluminium foilnya. Jadi kalau pengiriman itu bocor gitu.
gimana supaya nggak bocor lagi gitu. Akhirnya beli alat gitu, beli alat press. Nah, terus desainnya itu supaya bagus. Ada teman di Jakarta yang bantu desain. Jadi desain di Jakarta. Oke. Jadilah seperti ini. Mbak Oni sekarang ya. Iya. Kendala yang sering kali dihadapi sama pelaku UMKM adalah modal ya. Menjalankan sebuah UMKM, aduh nggak ada modalnya, biasanya itu yang bikin niat akhirnya nggak jadi lagi gitu. Nah, kita pengen tahu nih Bu Ines, modal awal ketika membentuk atau menjalankan Mbak Oni ini berapa? Kemudian berjalan sekian tahun, sempat gagal, sampai penghasilan sekarang tuh rata-ratanya berapa? Ini semoga bisa jadi inspirasi gitu. Awal itu modal 300.000. 300.000 rupiah. 300.000 itu untuk bahan baku. Oke. Nggak termasuk untuk beli botol, alat itu enggak. Beda lagi ya? Iya, beda gitu. Oke. Kalau bahan baku itu waktu itu 300.000 yang kita pakai itu. Terus setelah ada pemasukan lagi, nabung, baru saya beli alat untuk ngepres itu waktu itu lumayan Mbak, itu 5,5 juta itu waktu itu kita beli. Karena kita kepingin berubah, gimana produk kita ini nggak ada kendalanya gitu, aman dibawa kemana-mana gitu. Jadi makanya kita nabung beli alat itu gitu. Alhamdulillah kalau sekarang itu dengan nabung dikit-dikit gitu, udah ada alat-alat. Terus kalau sekarang itu omset itu per bulan ya, kalau dari sambal mungkin bersih 3 juta. Oke, Ya. dari awalnya 300.000 rupiah, jadi sekarang penghasilannya 3 juta per bulan ya. Itu saya hitung Alhamdulillah. segitu. Kadang kan ada ketika lagi banyak terus sepi gitu, jadi saya hitung rata-rata 3 juta itu ya. Jadi memang salah satu siasatnya mungkin satu persatu ya, untuk beli alatnya, melengkapi peralatan yang ada satu persatu. Jadi nggak langsung yang brek gitu, kayaknya juga dirasa berat gitu kali ya, karena butuh banyak sekali peralatan yang diperlukan sama Bu Ines. Jadi modalnya 300.000 rupiah dan rata-rata sekarang penghasilannya 3 juta rupiah itu ya. Iya, apalagi saya itu menerapkan sama suami kalau untuk usaha itu nggak usah ngutang gitu. Iya, betul. Jadi sekecil apapun yang kita dapat, nah itu kalau bisa kita sisihkan untuk modal diputarkan lagi. Untuk modal gitu. putar lagi Iya. ya. Tipsnya lebih baik menabung sedikit-sedikit sampai akhirnya tercapai gitu ya, menghindari hutang ya. Oke. Nah, dari modal dan penghasilan sekian, otomatis juga ada memanage keuangan seperti apa dong? Seperti yang Bu Ines tadi juga bilang, kalau harga cabai itu kan ya kalau naik juga makin pedes gitu. Ada nggak tips atau gimana sih cara Bu Ines mengatur keuangan dalam UMKM ini? Iya, kalau harga cabai naik itu kan karena awalnya kita sudah menghitung HPP-nya. Nah, jadi ada yang kita ketika waktu hitung itu kita melebihkan itu untuk biaya ketika cabai naik. Nah, itu kita solusinya dari sana. Jadi walaupun harga cabai naik, kita tetap harganya tetap gitu. Bahkan yang saya bilang tadi nggak mati suri gitu, tetap ada produknya gitu. Terus ketika cabai itu lagi murah-murahnya, nah saya beli Mbak, terus saya simpan di freezer. Nah itu salah satu siasat juga gitu. Biar ketika cabai naik juga kita nggak terkendala dalam produksi ya. Oke. Dan untuk satu sambal atau produk seperti ini berapa? Harganya 35. Harganya Rp35.000 nih pemirsa ya. Tapi yang juga akan didapatkan di dalamnya ini ada ikannya. Ada ikannya nih pemirsa. Jadi kalau ini sambal kelotok, jadi dalamnya juga ada kelotoknya. Ini kesukaan Ibu Wali ya? Untuk sekarang
Oke, jadi ini yang paling, ini bestseller juga? Bestseller sama teri sama cumi. Teri sama cumi. Iya. Jadi, oke, kita jelasin dulu variannya ada apa aja sebelum nantinya kita akan mukbang, karena di sini sudah ada camilan ya. Kita akan mukbang sambal-sambalnya ini. Ini ada sambal klotok Pak One. Jadi semua ini berapa gram isinya? Itu bersih, berat bersihnya 200 gram. Berat bersihnya 200 Iya. gram, harganya Rp35.000. Ini sambal klotok. Kemudian yang merah? Merah itu tuna. Ini sambal Iya. tuna. Oke, yang hijau? Sambal hijau yang tuna, isi tuna. Oh, tuna tapi sambal hijau. Iya. Oke. Kemudian yang ungu? Ungu itu bawang. Sambal bawang. Nah, ini juga biasanya pakai ayam geprek tuh dikasih sambal bawang biasanya ya. Kalau ini? Itu kentang Mustafa. Nah, ini kentang Mustafa, produk yang beda lagi, tapi diproduksi sama Mak One juga. Kentang Mustafa ini kentang kering nih, pemirsa ya. Kering Iya. kentang gitu. Iya, betul, kering kentang. Biasanya orang-orang familiarnya begitu ya. Iya. Kalau yang hitam? Yang hitam ini cumi. Cumi, Iya, sambal cumi. Wah, Oke. Kalau yang ini biru ini sambal teri Medan. Sambal teri Medan. Oke, jadi lengkap sekali variannya ya. Nih kayaknya meskipun pakai nasi hangat terus pakai sambal udah enak. Iya. Udah bikin nambah terus ya. Oke, karena sekarang kita sudah ada di sini ada tahu, ada kerupuk, ada varian sambal yang banyak. Berarti kita akan coba untuk mukbang bersama teman saya Dina. Kita akan coba varian yang mana dulu nih, Bu Ines? Bisa dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya? terserah. Atau banyak atau sekalian? semua bisa. Oke, kita pilih yang sambal klotok nih, yang katanya bestseller juga. Ini paling digemari sama Ibu Wali juga ya. Kita akan coba. Kita pengen tahu pendapat teman kita juga, Dina. Jadi kita akan bikin dia kecanduan sambal. Oke, buka dulu. Bismillah. Mana nih? Oh, jadi kemasannya seperti ini ya. Ini. Kemudian ada aluminium foilnya di sini. Ini antisipasi biar nggak tumpah ya. Iya, Oke. iya, Jadi iya. pengiriman keluar kota pun aman ya. Aman. Oke. Ini kita buka dulu. Bismillah. Gimana bukanya? Ini ya. Mudah kok. Tuh. Wah, baunya sudah menggoda. Ada sendoknya juga itu, Mbak. Oh iya, Iya, betul. iya. Nah, ini di belakangnya pemirsa bisa lihat di sini ada sendok kecilnya. Ini bisa dipakai untuk ngambil sambalnya ya. Iya. Ini travel size bener loh. Iya. Jadi kalau dibawa kemanapun tuh gak bisa. bingung juga mau makannya gimana Iya. ya. Tapi biar pemirsa juga tahu gimana sambalnya, kita tuang aja. Oke, wow. Minyaknya itu untuk pengawetnya. Minyaknya ini untuk Iya. pengawetnya ya. Oke, ini saya pakai sendok. Nah, ini dia sambalnya nih. Ini sambal klotok ya. Oke. Cukup. Kita akan coba pakai tahu. Bu Ines, saya makan dulu ya. Iya, Sampai silakan. kenyang. Silakan. Makan. Waduh, tapi terima kasih juga Bu Ines sudah bawa sambal segini banyaknya ke AirPods kita. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mohon maaf ya, ini buat teman-teman yang jadi kepengen, karena memang seenak itu dan ini bisa pemirsa bisa langsung order gitu. 35.000 tapi bisa dibawa kemana-mana ya. Penolong banget untuk pemirsa yang kan ada tuh biasanya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Iya. Gitu. Jadi dibawa kemana-mana juga aman ya. Cabenya beneran cabe ya. Kan biasanya ada tuh yang pedes tapi nggak kelihatan cabenya atau apa, tapi ini beneran cabe loh. Iya, kita pakai cabai rawit. Cabai rawit iya. ya. Oke, jadi memang bahannya tuh berkualitas gitu. Ayo Dina, silakan dicoba biar tahu juga rasanya gimana.
Enak sih, Pedes Mbak. lumayan pedes, beneran. Dan ini ada kelotoknya Iya. nih, ada kelotoknya di sini nih pemirsa. Jadi bukan cuma namanya aja, tapi dalamnya ada isinya juga. Gimana nih Dina? Enak. Enak ya? Enak. Mau dibawa pulang? Iya. Mau dibawa pulang. Enak. Oke, kita coba sama kerupuk deh kalau gitu. Oh, kita ini ke varian lainnya dulu ya. Ini saya tutup dulu. Ini yang kelotok, kemudian yang sambal bawang ya, Binis ya. Iya. Oke, kita buka dulu. Sambal bawang. Oke. Tapi memang selama ini juga sudah pengiriman ke luar kota juga ya? Iya. Jadi kita sudah sampai Medan. Sudah sampai Medan? Iya, Jogja, Oke. Jakarta, Bandung. Dulu itu juga dibawa travel ke Singapura dan Malaysia. Wah, udah sampai luar negeri loh. Jadi kalau misalnya warga Pasuruan belum cobain, kayaknya harus nih. Tuh, mana ya? Ini saya tertarik yang ini nih, sambal bawang. Bismillah. Tuh, jadi memang rapet banget ya. Dan aman gitu maksudnya. Oke, kita taruh sampingnya dulu. Pakai sendok. Iya, pakai sendok aja. Atau gini aja kali ya, nggak nyampur ya. Saya coba pakai kerupuk. Ini beneran enak kalau sama nasi hangat. Kurang nasinya ya, Mbak. Bukan. Ini kayaknya jadi favorit saya nih. Untung tadi nggak ada nasi. Kalau ada nasi, jadinya saya yang akhirnya menghabiskan varian ini, Bu. Silakan Mbak Dina. Tuh kan, sambal bawangnya juga nggak tahu kenapa kayaknya ini lebih pedes gitu. Iya. Sambal bawangnya. Sambal bawang. Oke, sambal bawangnya lebih pedes. Jadi buat yang suka pedes harus cobain. Tuh. Enak, enak sih, enak. Ini pedas-pedas yang menurut saya masih wajar gitu, masih toleran gitu. Jadi untuk yang nggak suka pedas pun Iya, masih masih aman aman. gitu. Gimana nih Mbak Dina? Enak banget. Enak banget ya? Enak banget. Oke, udah ada kelotok, udah ada sambal bawangnya. Tuh, ya. Jadi ini bisa disimpan lagi, tapi untuk Iya. ketahanannya berapa lama? Kalau segelnya yang tadi sudah dibuka, itu kalau di suhu ruangan bisa sampai 1 minggu. Suhu ruangan Iya. 1 minggu. Iya. Kalau kita simpan di kulkas bisa sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan Iya. kalau ditaruh di kulkas Iya. ya. Tapi memang seharusnya bukanya separuh gitu. Enggak, bisa ditutup. Memang harus ini dibuka. lagi, harus Iya, dibuka semua gitu ya. Oke, ini ya pemirsa ya, Rp35.000, tapi isinya premium. Untuk yang apa? Yang ikan gitu ya, dalamnya memang Iya, ada ikannya memang ikan. gitu. Jadi buruan dicoba biar tahu gimana pedesnya dan enaknya setelah kita mukbang dengan Mbak Dina. Setelah mukbang dengan produk-produknya Maune, berbagai sambal ini kita akan ngobrol lagi dengan Bu Ines ya. Di luar sana kan ada banyak yang ingin mendirikan UMKM, kemudian mereka pasti ada kendala segala macam. Ada nggak pesan dari Bu Ines setelah melalui beberapa tahun dengan Maune gitu? Apa nih? Kalau bisa untuk teman-teman yang mau memulai usaha, awal itu kita hitung dulu HPP-nya. Oke. Nah, terus jaga kualitas, terus selalu berinovasi untuk menghasilkan produk yang terbaik. Oke, jangan lupa selalu berinovasi ya. Itu ya, Iya. dua hal itu ya yang penting ya. Iya. Hilangkan dengki mungkin atau iri. Nah, jadi kalau misalnya ada teman yang sudah maju, kita bisa belajar. Bukannya malah iri ya. Iya. Oke.
tapi belajar dari situ. Saya pernah mengalami itu. Pernah mengalami, makanya akhirnya bisa berbicara seperti itu karena mengalaminya sendiri ya, Bu Ines ya. Oke. Jadi kalau bisa kita lihat, wah kenapa kok dia bisa maju? Berhasil gitu. Iya. Belajarlah dari pengalaman apa mungkin yang telah dilaluinya gitu. Baik, jadi untuk pemirsa yang juga ingin dengan produknya berhasil ya, itu boleh ya mencontoh kesuksesan orang lain ya, nggak ada salahnya, tapi ada inovasi ya, ada inovasi di dalam produk itu biar jadi yang terbaik gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri AirPods kali ini juga kita pengen tahu dong untuk pemirsa yang ingin order berbagai produk ini di mana nih Bu Ines? Bisa langsung ke nomor WA saya. Oke, di mana? Di 08 58 1527 9945. Oke, Ada untuk sosial media. Sosial medianya Instagram Maone Kota Pasuruan. Oke, Maone Kota Pasuruan. Oke, jadi sekali lagi saya ulang ya untuk pemirsa yang ingin order berbagai sambal ini, produknya Maone itu bisa di 0858 1527 9945 atau Instagramnya di Maone Kota Pasuruan di situ ya. Nah, ini travel size ini isinya berat bersihnya 200 gram, harganya 35.000. 35.000. Oh, varian ya, Bu Ines ya. Oke, baik itu sambal bawang, sambal tuna, klotok dan segala macam itu 35.000. Nah, untuk kentang Mustafa-nya? Kentang Mustafa juga sama 35.000. Oh, sama. Oke ya. Ini informasi untuk pemirsa juga untuk yang ingin order produk-produknya ini gitu. Ada lagi terakhir yang ingin disampaikan barangkali dari Bu Ines? Harapannya ke depan untuk Maone? Untuk Maone semakin dikenal di Kota Pasuruan, bahkan di seluruh daerah, bisa berbagi untuk sesama, untuk teman-teman yang mau belajar, monggo silakan. Ini Bu Ines membuka kesempatan lebar juga untuk teman-teman yang ingin belajar gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Ines sudah mampir ke AirPods kita ya, sama-sama. sambil bawa banyak produk yang enak ya. Ini saya terinspirasi, oke besok sarapan kayaknya harus sama Maone nih. Jadi terima kasih dan semoga sukses selalu untuk Maone. Kedepannya bisa lancar terus produksinya gitu ya. Dan untuk pemirsa juga semoga ada banyak inspirasi yang bisa diambil dari obrolan kita bersama dengan Maone di AirPods ya. Ramapati Podcast Pojok UMKM. Yuk kita dukung produk-produk lokal dari UMKM ini karena itu juga sejalan dengan keinginan pemerintah dong ya untuk membumikan UMKM lokal terutama. Nih produknya banyak sekali. Kali ini harus selesai dulu AirPods dengan saya Lia Hidayat. Kita bertemu di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.